Tugas demonstrasi konseptual praktek segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang ia hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sedangkan segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi di SMA Negeri 7 ada 2 kasus. Yang pertama adalah Fadisa siswa kelas 11, fase R3, marah dan mengumpat kepada teman sekelasnya karena selama ini tugas-tugasnya selalu disalin. Berikut videonya. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Disa? Ibu, Disa tahu kenapa Disa ibu panggil ke kantor? kurang tahu Bu, ada apa? Tadi ibu dapat laporan dari ketua kelas, Disa habis marah dan bertengkar dengan kawan di kelas. Iya benar Bu, karena saya kesal. Dengan siapa? Kenapa? Dengan Irfan Bu, karena setiap ada tugas, dia menyalin tugas punya saya. Enak sekali dia tinggal menyalin. Oh alah, wajar saja Disa marah. Ibu kalau di posisi Disa juga akan marah karena tugasnya kita sudah mengerjakan tugas, Irfan tinggal menyalin saja. Lalu apa yang Disa lakukan terhadap Irfan? Saya marah Bu, lalu saya mengumpat dan mengambil tugas saya yang ada di tangan Irfan. Oh alah, wajar saja Disa marah. Ibu kalau di posisi Disa juga akan marah karena tugasnya kita sudah mengerjakan tugas, Irfan tinggal menyalin saja. Apa yang Disa lakukan terhadap Irfan? Saya marah Bu, lalu saya mengumpat dan mengambil tugas saya yang ada di tangan Irfan. Disa melakukannya itu pasti ada alasannya kan? Nah, apa alasannya? Ya benar Bu, saya tidak mau tugas saya disalin karena saya sudah susah mengerjakannya. Jadi wajar Disa marah di sini karena Disa sudah capek mengerjakan tugas, Irfan cuma tinggal menyalin. Tapi Ibu senang di sini Disa cuma marah dan mengumpat tanpa memukul Irfan. Iya benar Bu. Menurut Disa, apakah Disa mengomong kasar, mengumpat, dan mengambil paksa tugas Disa dari Irfan, apakah sudah termasuk keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Kalau tidak, apa keyakinan kelas kita yang tidak Disa lakukan? Kata kasar kepada teman Bu. Menurut Disa, apakah tidak berkata kasar kepada teman itu penting? Penting Bu, karena marah dan mengumpat itu tidak baik. Disa bersedia memperbaiki masalahnya dengan Irfan? Bu, saya bersedia. Apa yang bisa Disa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya tidak akan marah dan mengumpat lagi Bu. Saya akan berusaha untuk menasihatinya terlebih dahulu atau segera melaporkannya ke guru. Bagus sekali Disa, tetap semangat ya. Dan terima kasih, silakan kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Disa, silakan kembali ke kelas ya.
tepat waktu. Apakah kira-kira tidak mengumpulkan tugas atau menyelesaikan tugas tepat waktu ini sudah termasuk kepada keyakinan kelas kita? Belum Bu, belum memenuhi keyakinan kelas. Arifah ingat apa salah satu keyakinan kelas kita? Ingat Bu, salah satunya menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Alhamdulillah Arifah ingat keyakinan kelas kita. Jadi apa kira-kira langkah yang bisa Arifah lakukan untuk menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu? Supaya kami tidak kesulitan lagi, kami akan fokus kepada ibu yang sedang menerapkan dan berusaha tidak mengobrol dengan teman semangku. Kira-kira kapan itu bisa dilakukan? Siap masuk, saya akan menerima pelajaran baru dan fokus. Bagus Arifah, dan Ibu doakan semoga Arifah bisa terus mematuhi keyakinan kelas kita ya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Arifah. Itulah 2 kasus penerapan segitiga restitusi di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Terima kasih.